Ketua Harian Masyarakat Transportasi Indonesia Jawa Timur, Bambang Haryo Soekartono menolak keras kenaikan tarif bahan bakar minyak, lantaran memiliki dampak multisektoral dan membebani masyarakat. Dikatakan Bambang Haryo, sebagaimana amanat pasal 33 UUD 1945, campur tangan pemerintah dalam kebijakan penentuan harga BBM, semestinya menjadi kewenangan yang mengutamakan asas perlindungan kepada masyarakat, bukan malah menyengsarakan rakyat. Harusnya, pemerintah dapat bercermin pada pemerintahan terdahulu mulai era Presiden Soeharto sampai dengan Presiden SBY, di mana pada saat pemerintahan Presiden Soeharto harga BBM mulai dari tahun 1980 sampai dengan tahun 1990 sebesar Rp150 per liter sama persis dengan harga BBM di Arab Saudi. Pada tahun 1998 dalam keadaan krisis moneter, dolar mencapai Rp16.000 lebih, harga BBM oktan 90 pada waktu itu terpaksa dinaikkan dari Rp700 per liter menjadi Rp1.200 per liter, dan pemerintahan Presiden Habibie menurunkan kembali harga BBM menjadi Rp600 per liter, kata Bambang Haryo. Dilanjutkan, anggota DPR RI periode tahun 2014 sampai tahun 2019 ini, Presiden Gus Dur juga sempat menurunkan harga BBM di tahun 2000 dari Rp1.000 per liter menjadi Rp600 per liter. Bahkan juga pemerintahan Presiden SBY sempat menurunkan tarif tahun 2008 dari Rp5.500 per liter menjadi Rp4.500 per liter. Dan dalam 10 tahun, hanya terjadi satu kali kenaikan pada tahun 2013, itu pun diprotes keras oleh masyarakat dan para elit politik. Padahal ada alasan terkait harga minyak dunia naik dan terakumulasi tinggi di tahun 2008 sampai tahun 2013 sebesar $145 per barel, pungkas BHS. BHS sapaan akrab Bambang Haryo kembali mengutarakan, di masa pemerintahan Jokowi, setidaknya dalam jangka waktu 5 tahun sudah terjadi kenaikan BBM beberapa kali. Padahal harga minyak mentah dunia pernah turun sangat rendah mencapai di bawah $30 per barel di tahun 2016 dan bertahan bahkan menurun di tahun 2020 mencapai $11 per barel yang merupakan harga minyak mentah dunia terendah sepanjang sejarah, dan harga minyak RON 98 di Arab Saudi 0,2 USD, Rp2.800 per liter, sedangkan di Indonesia tetap bertengger di Rp9.800 per liter. Seharusnya di Indonesia harga BBM tidak lebih dari Rp4.000 per liter, karena sampai saat ini harga minyak dunia yang mendasari harga BBM yang ada di Indonesia disebabkan Indonesia saat ini mengimpor 100% dari beberapa negara totalnya 10,59 juta ton, 40% dari Saudi Arabia, 29% dari Nigeria, dan 14% dari Australia. Ur BHS. Harga yang ditetapkan oleh pemerintah dan Pertamina, kata BHS, terlalu tinggi untuk masyarakat Indonesia karena harga di Arab Saudi secara retail untuk RON 91 sebesar Rp2,18, Rp8.000, dan RON 95 sebesar Rp2,33, Rp8.900, diesel 0,63, Rp2.300, dan dari Nigeria untuk RON 95 sebesar $0,4 Amerika Serikat, Rp5.700, diesel pukul 0,54 USD, Rp7.700. Bila kita bandingkan dengan negara Malaysia yang juga impor 100% dari luar negeri yaitu dari Singapura, China, Saudi Arabia, UEA dan Indonesia, harga BBM di bulan Maret di Malaysia untuk RON 95 sebesar Rp2,05, Rp6.972, RON 97 sebesar Rp3,91, Rp13.297, diesel Rp2,85, Rp7.312, dan bahkan untuk transportasi publik dan logistik pemerintahan Malaysia menyediakan bahan bakar gas yang sangat murah sebesar Rp1,19 per liter, Rp4.057 per liter. Di sini terlihat pemerintahan Malaysia sangat memikirkan kepentingan rakyatnya dan juga kestabilan ekonomi di negaranya dengan menjual harga BBM-nya dengan harga yang murah. Ini berbanding terbalik dengan pemerintahan Indonesia saat ini. Walaupun kita menghasilkan minyak mentah dunia yang terbesar di Asia Tenggara dan gasnya bisa dikatakan yang terbesar di Asia, semestinya harga BBM bisa jauh lebih murah dari yang dijual saat ini dengan sistem barter, seperti halnya yang sudah dilakukan oleh Malaysia. Demikian juga negara yang hanya penghasil energi fosil minyak yang terbesar di dunia, harga energinya juga sangat murah yang diberikan kepada masyarakatnya, kata BHS.
BHS mencontohkan, seperti Venezuela untuk RON 95 sebesar 0,1 Bolivar, Rp3.283, Iran untuk Oktan 95 sebesar Rp15.000, Rp5.100, Kuwait RON 91 sebesar 0,085 dinar, Rp4.014, RON 95 sebesar 0,105 dinar, Rp4.950. Berdasarkan data yang diperoleh ini, terlihat bahwa Indonesia termasuk negara penghasil energi fosil dan bioenergi terbesar yang menerapkan harga BBM ke masyarakat sangat tinggi. Ini menjadi kemerosotan pembangunan ekonomi nasional, apalagi BBM subsidi premium oleh pemerintahan sebelumnya menjadi andalan daripada transportasi publik dan logistik di Indonesia justru dihilangkan, ungkap BHS. Patut diduga, kata alumnus Institut Teknologi 10 November Surabaya ini, Pertamina dan broker importir BBM mendapatkan keuntungan yang sangat besar karena ada perbedaan harga yang sangat tinggi dari negara asal impor BBM tersebut yaitu Saudi Arabia dan Nigeria. Parahnya lagi, hampir di sebagian besar wilayah kepulauan mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk kepentingan transportasi logistik dan publik. Bahkan yang menjadi jargon pemerintahan Jokowi adalah maritim dan pertanian. Para nelayan dan petani pun kesulitan mendapatkan BBM tersebut. Dan harga daripada BBM yang ada di dalam wilayah kepulauan Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan bahkan Papua saat ini bisa mencapai harga lebih dari 2 kali lipat dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah karena kelangkaan distribusi BBM, sambung BHS. Kebijakan kenaikan harga BBM ini, terlihat bahwa pemerintah dan Pertamina lebih memikirkan kepentingan mereka daripada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat seluruh Indonesia. Seharusnya Presiden dan Menteri ESDM bisa turun melakukan intervensi dalam mengendalikan harga BBM yang dijual oleh Pertamina dan mengusut tuntas para importir BBM agar untuk tidak mengambil untung besar dan harus memikirkan dampak kenaikan BBM terhadap inflasi yang berpengaruh ke ekonomi rakyat, UMKM, pertanian, nelayan, dan dunia industri seperti yang dilakukan oleh Presiden di era-era pemerintahan sebelumnya. Tutup BHS.